Sudah 3 pekan kelangkaan BBM belum teratasi di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Berbagai kisah lucu dan haru pun terekam. Satu warga berjuang mengantre mendapatkan BBM di SPBU. Berbagai kisah lucu dan haru menjadi pemandangan keseharian warga saat mengantre mendapatkan BBM di SPBU pasca bencana banjir dan tanah longsor. Sejumlah warga rela makan di atas motor sambil mengantre BBM. Sementara demi mendapatkan BBM, seorang pria nekat menerobos antrean warga meski dengan resiko menjadi bahan ejekan. Lain halnya dengan wanita yang satu ini, karena tak kuat mengantre berjam-jam, wanita tersebut pingsan di tengah antrean karena kelelahan. Beruntung petugas sigap mengevakuasi wanita tersebut yang nyaris jatuh dari sepeda motornya. Kami harap kepada Bapak Pemerintah atau Bapak Bupati, kalau mau buka ya atau membagi BBM jangan satu-satu. Ya, kalau bisa buka 5-5-nya. Yang di Purba, yang di Godang, yang di Galoga, yang di Korsik dan yang di Pasar Lama ya. Saya yakin penumpuan tidak akan ada, Pak, ya. Ini Pak, masyarakat ini butuh BBM, Pak. Ya, dengarkan suara masyarakat kita ini. Krisis BBM di berbagai daerah terdampak bencana sudah berlangsung selama 3 pekan. Ketersediaan BBM tak mencukupi karena kuotanya terbatas. Entah sampai kapan kondisi seperti ini akan berakhir meski perbaikan akses jalan yang memutus jalur distribusi BBM terus diperbaiki pemerintah. Ke informasi lain, pemirsa, 5 korban kecelakaan mobil SPPG di Jakarta Utara masih menjalani perawatan di rumah sakit. 1 di antaranya dirawat intensif. Kecelakaan mobil SPPG yang menabrak siswa dan guru di SDN Kalibaru 1 pagi Cilincing, Jakarta Utara masih menyisakan 5 korban luka. 1 korban menjalani perawatan intensif di ruang PICU RSUD Koja, sementara 4 lainnya dirawat di ruang perawatan RSUD Koja dan RSUD Cilincing. Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung hingga sembuh. Sementara itu, polisi masih mendalami penyebab kecelakaan dan telah menetapkan sopir mobil sebagai tersangka atas dugaan kelalaian. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian raket pedal di lapangan olahraga TB Simatupang, Jakarta Selatan terungkap setelah polisi menelusuri penjualan melalui media sosial. Pelaku menjual raket curian secara online. CCTV memperlihatkan seorang pria berpakaian serba hitam masuk ke area lapangan padel di TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku terlihat duduk sejenak sebelum mengambil paket padel senilai 7 juta rupiah dan memasukkannya ke dalam tas. Usai menerima laporan korban dan meneliti rekaman CCTV, polisi menelusuri marketplace dan menemukan raket dengan ciri-ciri identik yang dijual secara online. Polisi lalu menyamar dan mengatur pertemuan dengan penjual di kawasan Pesanggerahan. Setelah diperiksa, penjual mengaku sebagai pelaku pencurian dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum. Pelaku diketahui masih berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Kalau untuk nominal kerugian, korban membeli raket tersebut, dia beli seharga 7.700.000. Namun si pelaku ini menjual dengan harga 4 juta. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar prarekonstruksi kasus seorang bocah perempuan sekolah dasar yang diduga melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga pembunuhan karena korban marah kepada kakak kandungnya.
Prarekonstruksi ini merupakan rangkaian penyelidikan secara mendalam dengan mencocokkan keterangan awal saksi dan tersangka dengan kondisi di lapangan terkait dengan kasus pembunuhan di Jalan Dwi Kora Medan Sunggal, Kota Medan. Prarekonstruksi diikuti pelaku, ayah dan juga kakak kandung terduga pelaku. Ratusan warga berkerumun di lokasi kejadian untuk menyaksikan jalannya prarekonstruksi kasus pembunuhan ini. Kasus bocah perempuan SD diduga melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya menjadi perhatian. Selain untuk mencocokkan keterangan awal saksi dan tersangka dengan kondisi di lapangan, prarekonstruksi juga untuk meyakinkan unsur pidana. Dalam prarekonstruksi, terduga pelaku mendapatkan pendampingan dari pihak psikolog, Dinas Perlindungan Anak. Proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Di samping prarekonstruksi yang kami laksanakan hari ini, tadi diawali dengan kembali melakukan proses penggeledahan yang ada. Ada beberapa barang-barang yang kami bawa untuk didalami. Sebelumnya, murid SD ini ditangkap polisi karena menganiaya ibu kandungnya hingga tewas di rumahnya di Medan Sunggal, Kota Medan. Peristiwa berawal, pelaku sebelumnya tidur bersama korban dan kakak kandungnya di kamar lantai 1, sedangkan ayah korban berada di lantai 2. Namun pagi hari ayah korban mendengar teriakan putri pertamanya dari kamar. Korban yang berusia 42 tahun ditemukan tewas bersimbah darah dalam kamarnya dengan sejumlah luka di tubuh dan tangan kanannya. Prarekonstruksi telah dilakukan sebanyak 2 kali. 6 jam menjalani prarekonstruksi, terduga pelaku kemudian langsung dibawa ke Mapolrestabes Kota Medan untuk perkembangan penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang kosmetik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan barang-barang di dalam gudang. Ledakan beberapa kali terjadi di sebuah gudang kosmetik di Kampung Bojong, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Selain ledakan, kobaran api dengan cepat membakar barang-barang di dalam gudang. Gudang berisi tabung spray kosmetik dan tabung spray kondisioner hangus terbakar. Terjadi kebakaran hari ini, hari Minggu. Semangat Bang Heru, aduh kagak kelihatan kau. Tim Damkar Kabupaten Bogor dan sektor Gunung Putri berupaya memadamkan api. 5 unit mobil damkar dan bantuan dari mobil pemadam Kajama diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat tabung gas yang menuai karena cuaca panas. Sementara kalau dugaan penyebab hasil investigasi kami, penyebab dari kebakaran ini adalah titik bakar ini panas, terlalu panas, kan tadi di dalam itu menurut karyawan api itu berasal dari tengah, dan di tengah itu ini banyak ini situasinya tadi jam 11 lewat sekitar setengah 12 itu sedang panas-panasnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun satu karyawan mengalami sesak nafas dan langsung mendapatkan penanganan medis. Kasus kebakaran ini ditangani di Treskrim Polsek Gunung Putri. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan.